Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Halo guys, bertemu lagi dengan Bu Dewi Nursani dari SMA Negeri 1 Nalumsari Jepara. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet. Dengan kompetensi dasar menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Guys, sebagai prasyarat mengikuti pembelajaran hari ini, kalian harus sudah memahami dan mengikuti pembelajaran dengan materi jurnal penyesuaian. Atau bisa kalian lihat pada link di layar ini atau di kolom deskripsi ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Kita mulai dari pengertian dari kertas kerja ya guys. Kertas kerja adalah suatu daftar yang berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Nah, bentuknya seperti apa kertas kerja itu? Bentuknya ada yang berisi 6 kolom, ada yang berisi 8 kolom, ada yang 10 kolom, dan ada yang 12 kolom. Tetapi pada pertemuan kali ini saya akan membahas yang 10 kolom saja, karena 10 kolom ini yang sering kita gunakan pada materi akuntansi kelas 12. Nah, bentuk dari kertas kerja seperti biasa diawali dengan membuat judulnya dulu, nama perusahaan, jenis laporan, dan periode laporan. Kemudian ada juga kolom tersedia untuk nomor akun dan kolom untuk akun. Ini saya ambil yang kepala-kepalanya aja ya, yang angka depannya aja. Saya menggunakan kode numeral. Untuk harta kepalanya itu 1, untuk utang kepalanya 2, untuk modal kepalanya 3, untuk pendapatan kepalanya 4, dan untuk beban kepalanya 5. Nah, pada kolom neraca saldo bagian debit dan kredit, siapa yang menempati? Kolom harta itu menempati di posisi debit. Nah, sedangkan akumulasi penyusutan walaupun dia adalah harta, tapi posisinya ada di sebelah kredit karena dia sifatnya mengurangi. Kemudian utang dan modal posisinya ada di sebelah kredit. Dan prive walaupun dia adalah modal, dia posisinya ada di sebelah debit karena dia sifatnya mengurangi modal. Kemudian pendapatan posisinya ada di sebelah kredit dan beban posisinya ada di sebelah debit. Setelah itu dijumlahkan di neraca saldo bagian debit dan kredit dan hasilnya harus sama. Misalnya yang bagian debit hasilnya 1, maka yang bagian kredit juga hasilnya harus 1. Setelah itu mengisi jurnal penyesuaian. Langkah kedua mengisi jurnal penyesuaian yaitu dengan cara memindahkan dari jurnal penyesuaian dipindahkan ke kertas kerja. Kalau sudah selesai dipindahkan, dijumlahkan dan juga hasilnya harus sama. Misalnya di jurnal penyesuaian bagian debit hasilnya adalah 2, maka yang bagian kredit juga hasilnya 2, jadi harus sama hasilnya. Setelah itu kita jumlahkan neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Kita jumlahkan dan hasilnya adalah untuk yang harta posisinya ada di sebelah debit, akumulasi penyusutan posisinya ada di sebelah kredit. Kemudian untuk utang dan modal posisinya ada di sebelah kredit, sedangkan prive posisinya ada di sebelah debit. Pendapatan ada di sebelah kredit dan beban ada di sebelah debit. Setelah itu kita jumlahkan, neraca saldo disesuaikan, yang bagian debit dan kredit harus sama. Jadi misalnya yang debit hasilnya adalah 3, maka yang bagian kredit juga hasilnya adalah 3. Jadi harus sama ya. Setelah itu kita pindahkan. Neraca saldo disesuaikan ini kita pindahkan ke laba rugi. Caranya memindahkan adalah yang akun real itu akun harta, utang, dan modal kita pindahkan ke neraca.
HUM yang kepalanya 1, 2, 3 kita pindahkan ke neraca. Angkanya kita ambil dari data neraca saldo disesuaikan. Kita pindahin aja. Nah, yang debit jadi taruh debit, yang kredit ditaruh di sebelah kredit. Sedangkan akun nominal, yaitu akun pendapatan dan akun beban, kita pindahkan ke laba rugi. Jadi nomor 4 dan 5, pendapatan dan beban kita pindahkan ke laba rugi. Data dari neraca saldo disesuaikan, kita pindahkan ke laba rugi yang nomor 4 dan 5. Setelah itu kita jumlahkan, debit ini misalnya yang laba rugi bagian debit hasilnya adalah 4, yang kredit hasilnya 5, neraca yang bagian debit hasilnya 6, kemudian yang bagian kredit hasilnya 7. Nah, hasilnya memang berbeda. Tetapi setelah itu kita harus cari selisihnya. Untuk laba rugi kita cari selisihnya. Misalnya nanti selisihnya ketemunya ada di sebelah debit. Debit yang lebih kecil. Maka selisihnya kita taruh di sebelah debit yang artinya perusahaan itu adalah laba. Kemudian kalau yang neraca, misalnya yang lebih kecil itu di sisi kredit, maka selisihnya kita taruh di sebelah kredit. Itu menandakan bahwa perusahaan laba. Tetapi jika posisi laba rugi antara debit dan kredit jumlahnya lebih kecil yang bagian kredit, maka selisihnya kita taruh di sebelah kredit. Itu menandakan bahwa perusahaan rugi. Begitu pula yang neraca. Ketika selisih debit dan kredit debitnya yang lebih kecil, maka selisihnya kita tulis di bagian yang debit. Itu menandakan kalau perusahaan rugi. Setelah itu kita jumlahkan. Kalau sudah kita jumlahkan maka hasilnya akan sama. Kolom laba hasilnya akan sama, misalnya 8 dengan 8. Kolom neraca hasilnya juga sama setelah kita jumlahkan dengan laba atau rugi, misalnya 9 dengan 9. Nah, biar kalian lebih jelas, kita beri soal ya untuk Salon Dewi Cantika, meneruskan dari jurnal penyesuaian yang kemarin. Ambil buku catatan kalian, kemudian catat apa yang ada di layar ya, seperti ini. Salon Dewi Cantika, kertas kerja periode Juli 2020. Nomor akun, nama akun, neraca saldo, AJP, NSD, laba rugi, neraca. Kalau sudah kalian catat, kita mulai isi dari neraca saldo. Oh ya guys, kalau saya terlalu cepat, kalian bisa mempause ya, sehingga nanti kalian bisa menyesuaikan dengan keterangan dari saya. Kita mengisi mulai dari neraca saldo, datanya kita ambil dari data neraca saldo pelajaran sebelumnya, yaitu Salon Dewi Cantika, neraca saldo periode Juli 2020. Data ini bisa kalian temukan pada link yang terpampang di layar ini ya, atau bisa kalian lihat pada kolom deskripsi. Oh ya, karena kolom-kolom saya ini kecil, maka saya tulis di pojok kanan atas ada kata-kata dalam Rp1.000. Artinya bahwa kejadian yang saya tulis ini nanti, kejadian realnya akan dikalikan dengan Rp1.000. Mari kita pindahkan neraca saldo ke kertas kerja. Caranya gampang sekali, tinggal mindahin aja. Misalnya kita mulai dari kas nomor 11, kita tulis kas aja, neraca saldo Rp26.100. Nah, kreditnya kita strip. Jadi kita tulis apa adanya yang ada di neraca saldo ke kertas kerja bagian neraca saldo. Seperti ini. Gampang sekali ya. Kita pindahkan peralatan nih, peralatan di sebelah debit 5 juta, kita nulisnya 5.000. Karena apa ya? Karena semuanya ini dalam Rp1.000. Nah, tinggal mindahin kayak gini guys. Kemudian mindahin prive, kita tulis saja prive di data, dia 2 juta, kita tulis 2.000 di sebelah debit. Nah,
Kita pindahkan saja beban gaji sebelah debit sebesar 2.500, kreditnya strip. Beban sewa 1.200, kreditnya strip. Kemudian beban kebersihan dan keamanan sebelah debit 200.000, kreditnya strip. Setelah itu kita jumlahkan, hasilnya sama 46.000, yang kredit juga 46.000. Tinggal mindahin aja ya, gampang sekali. Selanjutnya kita isi kolom ayat jurnal penyesuaian dengan data dari jurnal penyesuaian yang ada pada pertemuan sebelumnya, atau kalian bisa lihat linknya di layar ini atau nanti dilihat pada kolom deskripsi ya. Data jurnal penyesuaian Dewi Cantika. Akun yang ada di jurnal penyesuaian ini nanti kita pindahkan ke kertas kerja. Kalau akunnya ada, kita tinggal nulis, tapi kalau akunnya tidak ada, maka kita isi dulu di nomor akun dan nama akun. Jadi seperti itu. Mari kita pindahkan data dari jurnal penyesuaian. Dari atas dulu kita pindahkan. Yang pertama adalah beban perlengkapan. Beban perlengkapan kita cari nih di nomor akun dan nama akun, ada nggak beban perlengkapan? Kalau nggak ada berarti kita tulis di bawahnya jumlah, kita tulis baru nomor 514 beban perlengkapan. Sebesar berapa? Kita cek, sebesar 2.500.000, berarti kita tulis 2.500. Setelah itu kita posting ke buku besar beban perlengkapan. Nah, setelah kita posting, angkanya kita tulis di kolom referensi 514. Nah, jadi anggapan saya ini kalian juga memposting ke buku besarnya. Lanjut perlengkapan. Kita pindahkan perlengkapan ke kertas kerja. Ada nggak nih perlengkapan? Oh, ada itu nomor 113, perlengkapan sebelah kredit. Kita isi sebelah kredit 2.500. Kemudian nomor 113 ini kita posting ke buku besar. Setelah kita posting, kita tulis di referensi 113. Nah, seperti ini. Selanjutnya beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan kita cari nomor dan nama akunnya. Tidak ada, maka kita tulis di bawahnya nomor 515. Beban penyusutan peralatan sebesar berapa? 500.000 di sisi debit. Kita tulisnya di AJP sebesar 500. Setelah itu kita posting. Nah, 515 itu kita pindahkan ke jurnal penyesuaian 515. Nah, seperti ini. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan sebelah kredit. Kita cari nih akumulasi, nggak ada ya. Kalau nggak ada kita tulis di bawahnya nomor 122. Kenapa kok nomornya 122? Karena akumulasi itu harta. Harta itu kepalanya 1. Dan akumulasi penyusutan peralatan itu masuk ke harta tetap. Nah, harta tetap tadi kan terakhirnya 121. Nah, berarti sekarang 122. Kita tulis akumulasi penyusutan peralatan kredit sebesar 500. Kita tulis juga di sisi kredit sebesar 500. Kemudian kita posting, terus tulis di jurnal penyesuaian di kolom referensi 122. Selanjutnya sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka kita cari, tidak ada. Kalau tidak ada kita tulis nomor 114. Sewa dibayar di muka sebelah debit 1.100.000. Kita tulis debit 1.100 ya, karena ini dalam Rp1.000. Setelah itu kita pindahkan, kita posting 114. Nah, ke sini. Setelah itu beban sewa, kita cari beban sewa ada nggak di kertas kerja? Oh, ada itu beban sewa 512. Kita tulis di situ beban sewa di sisi kredit sebesar 1.100. Nah, di sisi kredit. Setelah itu kita pindahkan, kita posting 512 ke buku besar. Nah, kalau sudah diposting kita tulis referensinya di jurnal penyesuaiannya. Kemudian beban listrik sebelah debit 250.000, kita cari beban listrik. Kalau nggak ada berarti kita tulis di bawah 516 beban listrik sebesar 250. Setelah itu kita posting ke buku besar. Nah, setelah diposting kita tulis di referensi 516. Kemudian utang usaha.
Kita cari utang usaha. Itu ada nomor 211, di sisi kredit kita tulis utang usaha 250. Kemudian kita posting ke buku besar, setelah diposting kita tulis di referensi 211. Setelah itu kita jumlahkan di AJP 4.350.000. Sisi debit dan kredit harus sama. Oh ya guys, jangan lupa kolom yang tidak terpakai di AJP ini, yang tidak terpakai kita strip ya. Gunanya apa? Untuk menghindari kesalahan pencatatan. Jadi kolom yang tidak terpakai jangan lupa di strip seperti ini. Oke guys. Nah, selanjutnya kita isi kolom neraca saldo disesuaikan. Ada aturannya nih untuk mengisi neraca saldo disesuaikan, yaitu jika kolomnya sama, jadi misalnya di neraca saldo itu debit, di AJP juga debit, maka ditambahkan. Atau sama-sama kredit, kredit dengan kredit juga ditambahkan. Tetapi jika kolomnya berbeda, debit dengan kredit atau kredit dengan debit, maka dicari selisihnya. Atau jika di ayat jurnal penyesuaiannya kosong atau di neraca saldonya kosong, maka tinggal disalin aja, ditulis di neraca saldo disesuaikan. Tinggal ditulis atau disalin saja. Kita mulai dari kas ya. Nah, di kas ini di AJP-nya kosong, maka kita tinggal tulis aja sama 26.100. Kemudian piutang, AJP-nya kosong, berarti tinggal tulis aja. Nah, perlengkapan nih. Perlengkapan di AJP-nya 2.500 sisi kredit, sedangkan di neraca saldo debit sebesar 4.000. Debit dengan kredit, beda kolom, berarti kita cari selisihnya. Nah, 4.000 dikurangi 2.500 hasilnya 1.500. Masih besar di kolom di sisi debit, maaf. Masih besar di sisi debit, berarti kita isinya di sisi debit. Kemudian peralatan karena di AJP kosong kita tulis aja apa adanya. Utang usaha, kita lihat utang usaha di neraca saldo 11.000, sedangkan di AJP 250 dan sama-sama di sisi kredit, berarti dijumlahkan di sisi kredit, berarti hasilnya adalah 11.250. Kemudian untuk modal tinggal disalin aja 20.000. Prive juga demikian, di sisi debit sebesar 2.000. Pendapatan jasa juga sama, 15.000 kita salin ulang karena di AJP-nya kosong. Kemudian beban gaji kita salin ulang aja. Kemudian beban sewa nih, beban sewa di neraca saldo sebelah debit 1.200. Sedangkan di ayat jurnal penyesuaiannya sebelah kredit 1.100. Masih besar di sisi debit, berarti kita nulisnya di sisi debit sebesar selisihnya. 1.200 dikurangi 1.100, hasilnya adalah 100 rupiah. Nah, kita tulis 100, bagian kredit kita strip. Beban kebersihan dan keamanan tinggal kita salin aja karena AJP-nya kosong. Nah, beban perlengkapan karena di neraca saldonya kosong, berarti NSD-nya tinggal ditulis aja, tinggal disalin aja. Beban perlengkapan di NSD-nya 2.500. Kemudian beban penyusutan peralatan NSD 500. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan tinggal salin aja. Di sisi kredit sebesar 500, sewa dibayar di muka. Di sisi debit 1.100, kreditnya kita strip. Kemudian beban listrik kita tinggal tulis ulang NSD-nya 250, sisi kreditnya kita strip. Setelah itu kita jumlahkan dari atas sampai bawah, hasilnya harus sama. Nah, sisi debit 46.750, sisi kredit setelah saya jumlahkan hasilnya juga sama, 46.750. Harus sama ya. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Selanjutnya kita isi kolom laba rugi dan neraca secara bersamaan. Nah, sudah saya infokan tadi. Untuk yang
akun real atau akun yang kepalanya 1, 2, 3 atau yang harta utang modal. Nah, seperti itu aja gampang. Harta utang dan modal kita pindahkan ke neraca yang kepalanya 1, 2, dan 3. Nah, ini coba, ini kepalanya itu yang depan, angka yang ada di depan nih. 1, 2, dan 3 kita pindahkan ke neraca. Kita mulai dari kas ya. Kita pindahkan apa adanya. Dari neraca saldo disesuaikan, kita pindahkan apa adanya angkanya itu ke neraca. Misalnya peralatan nih, di debit 5.000 ya, kita pindahkan ke neraca 5.000. Utang usaha di kredit 11.250, kita pindahkan ke neraca 11.250 untuk utang. Jadi ini kita tinggal tulis apa adanya. Ada lagi nggak ini yang harta utang modal? Oh, ada ini. Nah, nomor 122 dan nomor 114 kita pindahkan ke neraca ini. Akumulasi penyusutan peralatan, kredit Rp500 dan sewa dibayar di muka, debit 1.100. Nah, kita pindahkan, udah selesai yang neraca. Sekarang kita pindahkan laba rugi. Laba rugi itu diisi oleh akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban, atau akun yang kepala. Nomornya, nomor akunnya itu kepalanya 4 dan 5. Nih, kita pindahkan ini dulu nih, pendapatan jasa kita pindahkan ke laba rugi. Nah, 15.000. Berarti neracanya kita strip ya. Beban sewa 100, kita pindahkan ke laba rugi 100. Neracanya kita strip. Beban kebersihan dan keamanan kita tinggal nulis ulang aja. Gampang sekali. Beban perlengkapan dan beban penyusutan peralatan kita pindahkan ke laba rugi. Nah, tinggal salin gini aja ya guys, dari neraca saldo disesuaikan. Beban listrik juga kita pindahkan. Setelah kita pindahkan semuanya, kita jumlahkan. Laba rugi sisi debit kita jumlahkan dari atas sampai bawah, hasilnya adalah 6.050. Sedangkan sisi kredit hasilnya adalah 15.000. Berarti lebih banyak sisi kredit ya. Kita cari selisihnya yang harus kita tambahkan di sisi debit. 15.000 dikurangi 6.050 hasilnya adalah 8.950. Kita tulis di situ, di sisi debit, kemudian kita jumlahkan. Sisi debit, jumlah dari sisi debit dengan selisihnya kita jumlahkan. Maka hasilnya, laba rugi di sisi debit hasilnya adalah 15.000, sisi kredit hasilnya 15.000. Nah, sama ya sekarang ya. Laba rugi sisi debit dan kredit setelah ditambah dengan selisih hasilnya sama. Hal itu pula kita lakukan pada neraca. Di neraca kita jumlahkan, sisi debit hasilnya 40.700 dan di sisi kredit hasilnya 31.750. Ternyata lebih banyak sisi debitnya ya. Maka kita cari selisihnya untuk ditambahkan di sisi kredit. 40.700 dikurangi 31.750, hasilnya kita taruh di sisi kredit 8.950. Kemudian kita jumlahkan di neraca, jumlah dengan selisih. Yang sisi debit hasilnya masih sama 40.700, yang sisi kredit hasilnya 40.700. Nah, ternyata perusahaan mengalami apa ini? Laba apa rugi? Mengalami laba. Kenapa? Karena selisihnya ada di laba rugi sebelah debit dan di neraca di sebelah kredit. Seperti itu ya, seperti penjelasan di awal tadi. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian merasa sudah paham dengan materi ini, saya sarankan untuk belajar pada siklus akuntansi ke tahap berikutnya, yaitu menyusun laporan keuangan, yang linknya bisa kalian lihat pada kolom deskripsi ya.
Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.